Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah tugas yang tidak mudah. Dalam tugas yang tidak mudah ini, seorang pemimpin membutuhkan tempat di mana dia bisa mengungsi, tempat di mana dia berlindung, tempat di mana dia merasa aman. Para pemimpin beruntung karena dalam iman kepada Tuhan, dia selalu mempunyai tempat perlindungan di mana dia bisa merasa aman. Dia dikuatkan kembali, dia diberikan pemulihan untuk kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara, simak peniel ministry. Ada beberapa hal yang menjadi jaminan bagi para pemimpin untuk mendapatkan tempat berlindung pada saat-saat tertentu ketika dia membutuhkannya. Dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2, maka hal yang pertama yang kita temukan di sini adalah hadirat Allah. Hadirat Allah atau kehadiran Allah. Kehadiran Allah ini bisa digambarkan bahwa kita merasakan Allah dekat dengan kita. Ini penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin seringkali dalam tugas dan tanggung jawabnya, meskipun banyak orang yang hadir untuk membantunya, tetapi ada saat-saat tertentu di mana dia merasakan bahwa dia berjalan sendirian. Ini yang dialami oleh Musa. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bergumul sendirian di Taman Getsemani. Dan ketika seorang pemimpin ada dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, yang berat, dan dia merasa bahwa dalam keadaan itu tidak semua orang memahami dia, maka ketika Anda sebagai pemimpin merasakan hal itu, camkanlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan kepada kita, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, maka hadirat Allah itu menenangkan kita, membuat kita merasa bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Saudara-saudara, pada suatu saat Elia, nabi Allah yang hebat itu, dia menentang raja atau penguasa pada saat itu, Ahab. Dengan berani dia menentang. Hal itu membuat dia menjadi seorang pemimpin agama yang rapuh, karena dia tengah melawan kekuatan kuasa tirani. Dan dia merasa bahwa hanya dialah seorang diri yang berusaha berjuang supaya umat Tuhan Israel betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Allah Israel. Pada saat dia merasa putus asa dan merasa sendirian, Tuhan Allah kemudian mengatakan kepada dia bahwa dia tidak sendirian, bahwa masih ada orang-orang yang sama-sama memiliki niat dan tujuan yang sama dengan dia, yaitu menyembah Allah Israel. Ketika Anda sebagai seorang pemimpin merasa beban dan tanggung jawab Anda sangat berat, dan tidak ada seorang pun yang mengerti dan memahami Anda, masuklah ke dalam hadirat Allah. Rasakan bahwa Anda tidak pernah sendirian. Meskipun dalam pandangan Anda sebagai manusia, Anda tengah berada sendirian. Tetapi Anda akan merasakan bahwa kehadiran Tuhan menguatkan Anda kembali, meneguhkan Anda kembali, mendorong Anda untuk maju. Saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda dalam tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Tetapi bagi saya, seringkali ada hal-hal tertentu di mana saya harus mendorong diri saya sendiri. Saya harus memotivasi diri saya sendiri. Dan dalam keadaan-keadaan yang tidak mudah itu, pada saat itulah
bila kita masuk dalam hadirat Allah, maka kita akan merasakan kekuatan dan kuasanya, membuat kita menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Perlindungan Allah adalah hal yang kedua yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ketika dia mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam puncak kepemimpinan selalu menjadi incaran dari musuh. Musuh itu bisa berupa kekuatan dan kuasa yang ingin menjatuhkan seorang pemimpin sebagai orang percaya atau orang beriman. Musuh itu juga bisa berupa musuh-musuh pribadi Anda yang tidak menyukai Anda berhasil, atau kelompok-kelompok yang senang untuk menyudutkan dan menjatuhkan Anda. Ketika Anda ada dalam puncak kepemimpinan, ketika Anda ada dalam tugas dan tanggung jawab memimpin, Anda berhadapan dengan musuh-musuh yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dan untuk itu, Anda membutuhkan perlindungan. Semakin Anda naik tinggi dalam puncak kepemimpinan, semakin mudah Anda menjadi incaran dan diserang oleh kekuatan-kekuatan musuh. Ketika Anda mengambil inisiatif, ketika Anda berjuang untuk sesuatu yang Anda pikirkan baik, maka hal-hal itu bisa menjadi sebuah umpan bagi musuh untuk menyerang Anda. Tetapi dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, Allah adalah tempat perlindungan. Ketika Allah menjadi tempat perlindungan, maka seorang pemimpin akan tetap aman. Orang boleh saja merekayasa ini dan itu untuk menjatuhkan Anda. Orang boleh saja merekayasa supaya Anda turun. Tetapi ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan Anda, maka semakin orang menekan Anda, semakin Anda naik, karena Tuhan yang menjadi tempat perlindungan Anda. Anda ingat kisah Yusuf. Ketika dia ditekan oleh orang, dimulai dari saudara-saudaranya yang menjual dia, lalu kemudian istri Potifar yang memfitnah dia, lalu diabaikan oleh salah seorang pegawai istana yang pernah ditolong dia. Pada saat dia ada di penjara, tempat terendah di mana dia tidak berharap lagi untuk naik menjadi seorang pemimpin, pada saat itulah Tuhan justru mengangkat dia. Alkitab mencatat bahwa tiap kali Yusuf mengalami keadaan-keadaan hidup yang buruk, ada catatan Alkitab yang menggambarkan bahwa dalam semuanya itu Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi Anda sebagai pemimpin, Anda akan aman dari apapun yang bisa membahayakan Anda. Damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, sebagai pemimpin, Anda membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah keadaan di mana Anda merasa tenang, merasa aman, meskipun situasi di sekitar Anda bergejolak. Damai sejahtera Allah adalah kekuatan yang diberikan Allah bagi seorang pemimpin, seperti dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Anda merasa tenang, merasa aman dalam keadaan-keadaan yang bergejolak di sekitar Anda. Karena ketenangan batin atau ketenangan hati dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, untuk terus memimpin ketika keadaan-keadaan yang mengelilingi Anda tidak ideal. Ketika begitu banyak hal-hal yang bergejolak dalam kehidupan Anda sebagai pemimpin, orang-orang terdekat Anda yang mungkin Anda rasa menarik Anda turun dan bukan mendorong Anda naik. Bahkan dalam diri Anda sendiri Anda merasa lelah dengan tanggung jawab yang Anda lihat bahwa persoalan begitu banyak, tetapi kekuatan Anda
sangat kecil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Pada saat itu, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin adalah damai sejahtera, ketenangan. Tanpa ketenangan, Anda tidak bisa memimpin dengan baik. Tanpa kedamaian, Anda hanya akan menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan baik bila keadaan-keadaan di sekitar Anda mendukung. Tapi sebagai pemimpin yang berpengalaman, Anda tahu bahwa tidak mungkin keadaan-keadaan ideal itu selalu menjadi sebuah keadaan yang menjadi milik Anda. Pemimpin-pemimpin yang hebat justru lahir dari keadaan-keadaan yang tidak mudah, dari keadaan-keadaan yang sulit. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan yang menjadikan kita berbeda dengan pemimpin-pemimpin dari dunia ini. Karena apa? Karena kita memiliki kedamaian di dalam Allah yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kedamaian itu akan menguatkan kita untuk terus berjalan dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita, meskipun situasi-situasi tidak mendukung Anda, meskipun terkadang Anda berperang dengan batin Anda sendiri, tetapi ada tempat di mana Allah memberikan kepada seorang pemimpin yang datang kepadanya kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh seluruh keadaan di tengah-tengah dunia ini. Damai yang kuberikan berbeda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah adalah hal yang Anda butuhkan sebagai seorang pemimpin untuk tetap tenang, menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda. Maksudnya begini, sebagai seorang pemimpin, kita memiliki visi manusia, pandangan manusia, bagaimana kita melakukan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan yang ingin kita capai. Tetapi visi manusia atau pandangan manusia terbatas. Tetapi pandangan Allah yang memanggil Anda untuk menjadi seorang pemimpin adalah sudut pandang yang kekal. Kekal artinya dia mengandung sebuah arti bahwa selama-lamanya, terus-menerus, tidak akan pernah habis. Nah, ketika Anda sebagai seorang pemimpin memiliki sudut pandang Allah dalam kepemimpinan Anda, suatu saat mungkin ide-ide Anda sebagai seorang pemimpin habis. Tetapi Anda tetap memiliki kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin karena Anda memiliki sudut pandang Allah. Contoh sederhana, sudut pandang Allah dalam tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin, misalnya melakukan kebaikan bagi semua orang. Mungkin suatu saat ide Anda untuk melakukan hal-hal yang baik bagi semua orang itu mulai habis. Tetapi dari sudut pandang kekekalan, Anda akan melihat bahwa Allah akan selalu memberikan ruang dan peluang bagi Anda sebagai pemimpin untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Anda tidak akan pernah lelah untuk mencari sebuah pandangan-pandangan baru, membangun tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin. Karena sudut pandang Allah Anda miliki di dalam diri Anda. Pemimpin membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan pribadi tiap saat. Maksudnya begini, dia berperan sebagai seorang pemimpin yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Tetapi dia juga memiliki kebutuhan setiap hari sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin. Allah berjanji untuk memelihara Anda. Ketika Anda menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan daya untuk orang lain, seringkali mungkin Anda berpikir begini,
Lalu buat saya bagaimana? Saudara-saudara, Anda dapat merasa tenang dan merasa aman karena Tuhanlah yang akan memelihara Anda sebagai seorang pemimpin. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang Anda butuhkan tiap hari. Ingat Elia ketika dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin rohani dan mengatakan, Ahab, tidak akan turun hujan di negeri ini karena engkau telah berlaku tidak setia terhadap Allah Israel. Akibat dari perkataannya itu, Israel mengalami kekeringan. Dan dia pun mengalami dampak daripada kekeringan itu. Tetapi Tuhan memelihara dia di tepi sungai Kerit dengan memberikan seekor burung gagak yang memberikan makan tiap hari pada dia. Allah mampu memelihara Anda dalam kehidupan Anda, dalam tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Saat Anda terus memberi kepada orang-orang yang tengah Anda pimpin. Saat Anda mengorbankan diri Anda, karena Anda tahu itulah tugas seorang pemimpin. Jangan pernah ragu dan khawatir bahwa Allah sanggup, Allah mau untuk memelihara, memenuhi kebutuhan hidup Anda. Anda tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik, karena Allah tempat perlindungan Anda. Kuasa Allah adalah jaminan ketika Allah menjadi tempat perlindungan bagi Anda. Mencapai tujuan-tujuan sebagai seorang pemimpin adalah hal-hal yang mesti melewati kesukaran. Hal-hal di mana Anda mengalami ancaman. Tetapi kuasa Allah diberikan untuk Anda untuk melewati kesukaran-kesukaran yang ada. Untuk mengatasi ancaman-ancaman yang mengancam kehidupan Anda. Kuasa Allah adalah sesuatu yang adikodrati, yang melebihi kemampuan Anda sebagai seorang manusia. Sebagai seorang pemimpin pasti Anda berupaya supaya Anda aman. Anda mengetahui dan menghitung musuh-musuh yang ada di sekitar Anda. Tetapi Anda pun menyadari bahwa kuasa Anda terbatas untuk menjaga diri Anda dari ancaman para musuh. Daud berulang kali mengatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah gembala. Di dalam semuanya itu dia mau mengatakan, kuasa Allah adalah kekuatan bagi dia untuk menghadapi para musuh, untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, untuk menghadapi resiko, untuk mengatasi ancaman yang membahayakan nyawanya. Di dalam Allah, Anda memiliki kuasa yang setiap saat menaungi Anda, memberikan kepada Anda kemampuan mengatasi kesukaran, mengatasi ancaman untuk mencapai tujuan Anda sebagai seorang pemimpin. Allah adalah tempat perlindungan bagi seorang pemimpin. Berlarilah ke sana, tinggallah di sana, duduklah dalam hadirat-Nya. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan kami, Peniel Ministry, dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.